Om Swastiastu. Selamat pagi Bapak Pengawas, Bapak Ibu Kepala Sekolah Gugus 3 Kecamatan Sukosade, yang Kepala Sekolah SD Negeri Parangboyo baru pertama kali melakukan observasi PMM di kinerjanya. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan bisa bermanfaat bagi kita sekedar sharing, dan juga kita harapkan masukannya ke depan apa yang perlu dilakukan sudah tentu dari Bapak Pengawas dan mohon bimbingannya karena kepala sekolah baru niki bahasanya kami ngabang-ngabang niki kendal. Nah di sini observasi kinerja kepala sekolah di sini di Tiga Padang Bulit yang sendiri pada aku surat SPDS. Nah di sini ada pendahuluan, ada latar belakang bahwa saya mengambil sebuah latar belakang perencanaan pembelajaran menentukan buku pendidikan. Itu yang pertama, program dan anggaran harus selaras dengan kebutuhan belajar murid. Kepala sekolah program sebagai pemimpin pembelajaran. Tentang latar belakang dari observasi hari ini. Tujuan praktik kepemimpinan di sini memandu pertemuan perencanaan berbasis data meliputi yang pertama memastikan program mendukung pembelajaran mendalam, menyelaraskan data AS dengan kebutuhan real. Nah itu. Selanjutnya, nah ini adalah gambaran analisis rapot mutu 2024, analisis rapot mutu 2025. Dari analisis rapot mutu yang membandingkan apa keunggulan, apa kekurangan dari 2024 dan 2025. Nah ini kemampuan literasinya di sini sudah portfolionya sudah kelihatan. Nah, berdasarkan gambar di atas diketahui bahwa kemampuan literasi peserta didik persentase telah mencapai kompetensi. Kalau di sini kompetensinya adalah 60%, mengalami penurunan 17,78% dari tahun 2024. Di sini kelemahan kita, kekurangan kita. 2024 persentasenya adalah 77,78%, sedangkan di tahun 2025 dia itu persentasenya adalah 60%, mengalami penurunan 17,78%. Selanjutnya kemampuan literasi. Nah ini rapor mutu sudah yang analisis, yang lihat anak hasil analisisnya. Nah berdasarkan gambar di atas diketahui bahwa kemampuan literasi telah mencapai kompetensi minimum yaitu 60%, juga mengalami penurunan 6,67%. Karakter, nah di sini kalau di karakter dia itu mengalami peningkatan sebesar 2,59%. Literasi 17,9% turun, numerasi 2,9% turun. Mengapa perlu ditingkatkan? Literasi dan numerasi adalah fondasi belajar. Seperti dahulu Kaistum baca tulis hitung itu adalah fondasi dasar dalam sebuah proses pembelajaran. Sekarang disingkat dengan literasi dan numerasi. Terus karakter menentukan keberhasilan jangka panjang. Sekolah perlu strategi sederhana namun konsisten. Numerasi literasi itu sangat penting sebagai dasar dari fondasi pembelajaran. Tapi tidak kalah penting adalah bagaimana anak-anak itu memiliki sikap karakter yang baik. Maka ketiga hal ini sangat keterkaitan, tidak boleh lepas satu sama yang lain. Makanya sekolah perlu strategi sederhana namun konsisten. Itu yang diperlukan. Dengan kekurangan yang dimiliki di literasi dalam mutu 2025 dibandingkan 2024 maupun numerasinya, apa yang perlu dilakukan sekolah secara konsisten, bertahap. Rencana program sekolah untuk meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi. Literasi dengan membuat membaca dan menulis refleksi singkat, numerasi soal cerita, kontekstual harian, karakter, refleksi, nilai, jujur, disiplin, tanggung jawab. Dilakukan sebelum pembelajaran inti. Pembiasaan literasi dan numerasi itu kami sudah terapkan sebelum masuk ke kelas. Anak-anak selesai pembersihan disuruh membaca literasi. Nanti sudah berkumpul, sudah disambil, sudah pengarahan sudah. Sebelum masuk kelas, anak-anak wajib melakukan numerasi. Perkalian itu. Perkalian
yang dasarnya dulu, itu yang sudah kita lakukan. Karena melihat dari rapor mutu apa yang perlu dilakukan. Membiasakan anak-anak itu membaca. Membiasakan anak-anak itu melakukan menghitung. Artinya sebelum masuk kelas, raganes dan benar kembali ke belakang. Terus seperti itu. Kita lakukan setiap hari, setiap pagi. Tujuannya untuk meningkatkan numerasi itu biar kembali memenuhi standar yang kita harapkan. Tindak lanjut. Nah, kita menggunakan hasil asesmen literasi dan numerasi. Yang kedua, kita mengidentifikasi siswa yang perlu pendampingan. Yang ketiga, kita membuat klinik baca atau pojok baca di kelas. Kita usahakan dengan kemampuan dan kondisi kelas, kita buat pojok baca, terus maupun klinik baca, terus remedial numerasi dengan apa yang kita lakukan tadi. Setiap pagi anak-anak sebelum masuk kelas berbaris, perkalian diacak, perkalian dipimpin oleh ketua kelas. Terus monitoring dan evaluasi berkala. Yang sudah evaluasi sekolah tetap memonitor secara berkala dan memberikan evaluasi. Sejauh mana tingkat keberhasilan apa yang sudah tindak lanjut kita lakukan. Nah, ini adalah nama-nama guru yang ada di sekolah Tiang. Rencananya kita per April Pak Jero, tapi karena tadi atensi dari Bapak Maret, kita akan rubah lagi. Indikator memandu perencanaan pembelajaran. Keberhasilan indikator. Bagaimana praktik kepemimpinan berupa upaya memandu pertemuan perencanaan program dan anggaran sekolah berbasis data untuk memastikan implementasi pembelajaran mendalam. Karena di sekolah Tiang itu jumlah siswa sedikit, anggaran juga sangat minim. Bagaimana kita mengimplementasikan, memadukan dengan situasi dan kondisi yang ada di sekolah. Target perilaku. Nah, target perilaku di sini bagaimana kepala sekolah menggunakan hasil analisis data sebagai dasar pengambilan keputusan terkait rencana pembelajaran. Yang kedua, kepala sekolah memimpin diskusi dengan fokus pada pencapaian tujuan yang ditetapkan secara efektif dan efisien. Indikator fokus kinerja pilihan guru. Di sini indikator fokus kinerja pilihan guru adalah instruksi pembelajaran, praktek pedagogis berupa penjelasan terstruktur yang memandu murid memahami, mengaplikasikan, dan merefleksikan pembelajaran sebagai implementasi pembelajaran mendalam. Nah, ini dokumentasi, kita diskusi apa yang harus dilakukan dalam perencanaan, kita diskusi, kita sharing, bukan menggurui. Setiap waktu kita diskusi, apa yang bisa Tiang bantu, saya akan bantu arahkan. Dalam diskusi ini tidak ada intervensi yang sebagai kepala sekolah. Artinya diskusi itu terbuka, kita berbagi pengalaman, praktek baik yang sudah dilakukan guru dalam proses pembelajaran sebelumnya atau penilaian kinerja tahun 2025. Terus mengapa di rapat mutu itu menurun? Nah, itu yang kita diskusikan. Terus program apa, tindak lanjut apa yang real, yang konsisten yang kita lakukan di tahun 2026 ini. Bagaimana nanti nilai dari raport mutu kita di literasi dan numerasinya mengalami perubahan yang signifikan. Nah, seperti yang sudah yang paparkan tadi, yang buat pojok baca, setiap pagi anak-anak selesai pembersihan, dia duduk membaca, diawasi oleh wali kelas masing-masing, yang memonitor, habis itu bel berbunyi, anak-anak berkumpul, melakukan persembahyangan dan lain sebagainya. Setelah itu masuk kelas, berbaris anak-anak, ketua kelas memimpin teman-temannya untuk perkalian diacak. Nanti tidak bisa kembali ke belakang, terus seperti itu. Nah, dan kita amati nanti setiap wali kelas memberikan evaluasi berapa orang selama kegiatan 7 hari, ada nggak perubahan. Terus yang mengalami perubahan berapa orang dari jumlah siswa yang mana. Nah, siswa itulah yang nanti yang tidak mengalami perubahan, kita titik fokusnya dalam pembinaan. Kita akan melakukan pendampingan khusus.
Oke, Mikul Dumun yang bisa kita sampaikan tentang materi observasi yang bisa kita laporkan kepada Bapak selaku pengawas. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada pagi hari ini bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang maupun dalam penyampaian yang kurang berkenan. Yang sinop untuk para Mas Santi. Om Santi 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 Om. Selamat pagi. Terima kasih Pak Juri. Tadi sudah memilih literasi dan numerasi yang memang dari segi rapor pendidikannya kurang. Kenapa kurang? Inilah yang dianalisis. Ya, kenapa kurang? Oh, jadi mungkin pojok belakangnya belum efektif, atau belum menyiapkan pojok baca, atau variasi buku judulnya bukunya itu belum bervariasi, hanya itu dan itu, sehingga menarik minat anak-anak untuk membaca kan berapa itu dianalisis terus saja diskusi. Tadi ada buku diskusi dengan guru-gurunya ya, ibu nanti ini ajar seperti ini, walaupun sekolah kecil biaya minim, tapi jangan mikir biaya ya. Kalau mikir biaya melulu saya usaha kan ya. Kemarin saya rapat di komite dengan DSD 3, sudah ada kiat-kiat, sudah ada motivasi. Kantin sengadu apa biang betul kita terus kantin di sengadu kan tidak seperti itu. Jadi kita selaku orang baru tentu ada kiat yang baru juga itu. Jangan sampai maluan saya ada kantin ya depan ke sini. Artinya sengadu usaha gitu Pak. Jadi selesaikan nanti usaha ini berdasarkan aja komite ini ngomong Pak yang singlah kantin ini nanti ada hubungannya dengan akreditasi anak-anak, kalau makannya belanjanya semlauran gitu, nanti dari segi kesehatannya juga akan terganggu. Ngomong seperti itu pasti akan didukung Pak kalau mau ngomong gitu ya. Buktinya saya membuktikan sana ada dukungan dari masyarakat itu Pak. Jadi usaha-usaha yang dilakukan oleh sekolah-sekolah, jangan hanya diam gitu. Jadi lakukan yang mungkin bisa kita lakukan gitu. Ya. Kayak dia di kantor memang tidak ada anggaran untuk rehab Pak. Apa gentingnya bocor depan, menang gitu. Kan enggak itu. Kan usaha kita gitu. Itu salah ke satu misalnya gitu. Jangan sampai kita membuat program hanya melihat dari dana. Udah tadi ya. Jadi pojok baca sudah, tinggal nanti karena nanti sekolahnya memang halaman kecil juga, bagaimana mengatur itu biar tiap kelas itu ada pojok baca. Kadang-kadang menemukan niat membaca anak-anak supaya literasi numerasinya meningkat, namun tidak difasilitasi dengan seperti itu kan sulit kan. Kita yang komentari sedikit ya. Jadi observasi jadwal sudah Pak Ibu, tinggal nanti rubah bulannya saja. Ya. Itu maksud saya ya. Nanti ini di upload nanti di Sipamong. Oh berarti Pak Jaru Surya sudah tinggal lihat saya yang lagi pang dinilai di atas ekspektasi gitu, tuntutannya di bidang gitu Pak Jaru yang di atas ekspektasi banyak akan naik pangkat. Kenapa bukti bekerja kan gitu, langsung antem kromo gitu. Saya ditanya nanti sama tim penilai kabupaten, Pak ini kok bisa di atas ekspektasi, apa dasar indikator Pak Mang? Kan nyerah dan KO saya gitu. Nah, Nike, Bapak Ibu, terima kasih Pak Jeru sudah memaparkan singkat padat. Cuma, tambahan saya, Pak Jeru, ya. Buat komitmen kesepakatan guru-guru. Ya. Setelah diajak diskusi, pangsing, ya Pak. Ya. Buat komitmen. Yang cari ini fakta integritas, gitu loh. Tambahan saya. Ya. Karena pangsing ya saat iraga ajak diskusi orang, ya gitu. Tapi di saat aplikasinya sing berjalan gitu. Bu, ayo kita buat komitmen yuk sama-sama. Waduh cara ini. Bu nya ke jam 7. Sing dah di lisan saja. Ya, apa ini? Oh, sing dah di lisan saja ya. Jadi oleh karena itu buat komitmen tanda tangani ya. Sehingga alu pun lagi gaya kepala sekolahnya. Bu, ini komitmen kita. Bu, menjanji jam 7, jam setengah 8 waktu deket. Kayak pendang mutu pendidikan kita meningkat kan itu. Nah itu Pak. Jadi oleh karena itu mari buat komitmen masing-masing ya. Nah, saya tambahkan ini karena pangsim pocor lagi menggebu-gebu terus Pak
Jeruk menggebu-gebu sekarang karena Bayonin sudah ngedene gitu. Ayo gini jadi ada gini. Yuk dini kantin walaupun kecil yang penting ada gitu Pak. Yang penting ada. Sehingga tim akreditasi melihat Pak ada kantin, oh ada. Nah, ada UKS walaupun hanya pojoknya ada. Ada parkir Pak, ada. Yang parkir Pak nilai Pak. Ingatlah akreditasinya. Kan ada nilainya itu Pak. Jadi termasuk koran Pak, ada langganan koran. Ada MUU Pak dengan kepolisian atau Babinsa, Babin Kaptimas. Buat itu Pak. Sekonen ke akreditasi buat itu. Pangsing orang anyar gitu. Buat itu. Dan dokumen itu jangan sampai hilang. Nah, ke Bapak Ibu, terima kasih Pak Jero sudah pertama